Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan dari Bapak dosen bagaimana sebenarnya dalam mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan agama Kristen. Judul yang saya angkat adalah optimalisasi kurikulum pendidikan agama Kristen untuk kepemimpinan rohani di sekolah. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus tentang bagaimana sebenarnya saya boleh mendapatkan berkat karunia sehingga saya bisa menulis dan memaparkan judul ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Jadi bagaimana sebenarnya pemaparan ini mengkaji pentingnya kurikulum pendidikan agama Kristen (PAK) yang tidak hanya berfokus kepada kognitif tetapi juga secara aktif dan terencana membentuk karakter kepemimpinan rohani peserta didik di konteks sekolah. Kita masuk ke dalam latar belakang masalah. Saya mensoroti bagaimana sebenarnya kesenjangan pengetahuan dan praktik. Pendidikan agama Kristen atau PAK di sekolah memiliki peran strategi dalam pembentukan peserta didik menjadi serupa dengan Kristus, termasuk ke dalam kapasitas kepemimpinan sebagai hamba. Jadi bagaimana sebenarnya siswa menghadapi tantangan seperti tekanan teman sebaya, krisis identitas, dan perundungan. Nah, kebutuhan akan kepemimpinan rohani muda yang mampu menjadi garam dan terang dunia sangat mendesak. Sayangnya, kurikulum pendidikan agama Kristen seringkali terjebak pada pendekatan kognitif dan verbalistis. Mengukur apa yang siswa tahu, bukan siapa mereka atau apa yang mereka lakukan. Ini menciptakan kesenjangan antara pengetahuan teologis dan implementasi kepemimpinan nyata. Baik, kita masuk ke dalam poin rumusan masalah dan tujuan penulisan. Sebagai penulis dan sebagai guru, saya akan merumuskan masalah dan menuliskan tujuan penulisan. Yang pertama, di rumusan masalah saya akan memaparkan analisis krisis kurikulum pendidikan agama Kristen dalam pembentukan kepemimpinan rohani siswa. Lalu yang kedua, desain kurikulum pendidikan yang teroptimalisasi dengan landasan teologis pedagogis. Lalu yang ketiga, narasi teologis pedagogis dan peran guru pendidikan agama Kristen sebagai agen transformasi. Nah, di dalam tujuannya saya akan memaparkan bagaimana sebenarnya menganalisis dan mengkritisi kurikulum PAK terkait kepemimpinan rohani. Lalu yang kedua, menyusun modal rencana kurikulum pendidikan agama Kristen di dalam transformatif berfokus ke dalam kepemimpinan rohani. Lalu yang ketiga, menjelaskan landasan teologis pedagogis serta peran guru dalam implementasi kurikulum. Nah, saya akan membahas tentang hakikat kurikulum pendidikan agama Kristen dan modal transformatif, yaitu hakikat kurikulum pendidikan agama Kristen bukan sekedar daftar mata pelajaran, melainkan perjalanan iman terencana di mana komunitas belajar bergumul dengan firman Tuhan dan realitas hidup untuk bertumbuh dalam mengenalan iman Kristus dan ketaatannya kepada Tuhan itu sendiri. Lalu, modal kurikulum transformatif bertujuan mengubah cara pandang, nilai, dan tindakan peserta didik, melibatkan peserta merefleksikan asumsi tentang iman dan dunia, serta mengalami perubahan paradigma melalui perjumpaan dengan Injil itu sendiri. Kita masuk ke dalam konsep kepemimpinan rohani.
Jadi bagaimana sebenarnya di sini di dalam Matius pasalnya yang ke-20 ayat yang ke-26 dikatakan bagaimana sebenarnya seorang pemimpin rohani Kristen berada di dalam radikal dari konsep duniawi. Yesus mengidentifikasi, dikatakan barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jadi bagaimana sebenarnya kepemimpinan rohani berkarakter pada karakter, bukan karisma pada pelayanan, bukan kekuasaan pada kehendak hati, bukan arogansi, sehingga seseorang pemimpin adalah pelayan yang memiliki hasrat tulus untuk melayani kebutuhan orang lain. Saya lanjutkan dengan analisis dan kritik kurikulum pendidikan agama Kristen di konteks masa kini. Jadi bagaimana kelemahan tujuan? Di dalam poin pertama saya membahas tentang kelemahan tujuan itu, tujuan pembelajaran seringkali berhenti di ranah kognitif, jarang mencapai ranah afektif, yaitu sikap, apalagi psikomotorik atau tindakan. Jadi bagaimana sebenarnya kelemahan ini yang menghambat siswa untuk melakukan kehendak dari Yesus itu sendiri, bagaimana siswa sebagai Kristen dan menggambarkan Kristus di dalam diri mereka. Jadi bagaimana kelemahan tujuan ini sangat menghambat siswa untuk menjadi anak garam dan terang dunia. Lalu yang kedua, bagaimana sebenarnya kelemahan isi. Materi yang diajarkan cenderung berfokus pada studi tokoh yang secara historis. Nah, ini mencakup gagal menghubungkan dengan isu konteks siswa itu sendiri. Jadi ini menjadi penghambat. Lalu yang ketiga, kelemahan strategi. Nah, metode dominan adalah ceramah dan diskusi. Nah, metode ini akan menghambat siswa sehingga strategi pengalaman langsung atau pembelajaran berbasis proyek minim digunakan. Jadi siswa tidak bisa secara langsung untuk melakukan dan mengimplementasikan sebuah materi itu di dalam kehidupan mereka di dalam proyek. Lalu yang keempat, kelemahan evaluasi. Kelemahan evaluasi ini sangat bergantung pada teks tertulis. Jadi integritas, empati, inisiatif, dan keberanian rohani sulit diukur dengan pilihan ganda atau esai saja. Jadi bagaimana sebenarnya kurangnya kelemahnya evaluasi bagi siswa. Jadi bagaimana sebenarnya kurikulum pendidikan agama Kristen harus bergeser dari belajar tentang kepemimpinan menjadi belajar untuk memimpin secara langsung dan berbasis konteks dan menjadi konten untuk mengimplementasikan karakter mereka agar berpotensi dan memiliki karakter dari Yesus itu sendiri dan menggambarkan Kristus di dalam hidup peserta didik. Nah, di sini saya akan menyajikan bagaimana rancangan optimalisasi kurikulum pendidikan agama Kristen yang transformatif. Jadi, dalam landasan teologis yang pertama, Imago Dei, siswa diciptakan menurut gambar dan serupa dengan Allah, memiliki potensi ilahi untuk memimpin. Mereka harus belajar memimpin. Lalu yang kedua, model Kristus, kepemimpinan berlandaskan kerendahan hati dan pelayanan dari Yesus itu sendiri. Jadi bagaimana sebenarnya yang ketiga, mandat budaya dan amanat agung. Jadi siswa dipanggil menjadi agen restorasi Allah di sekolah. Lalu landasan pedagogisnya, yang pertama, pembelajaran kontekstual, yaitu mereka mendapatkan pembelajaran yang relevan dengan dunia siswa. Lalu pembelajaran berbasis proyek, ya, siswa belajar untuk memimpin melalui proyek nyata. Mereka belajar untuk mengimplementasikan
materi yang sudah mereka pelajari di sekolah dan mereka kerjakan dalam bentuk proyek nyata di kehidupan sehari-hari mereka. Lalu mereka belajar merefleksikan, refleksi kritis. Jadi bukan hanya belajar membaca atau belajar secara tertulis di dalam pembelajaran di sekolah, tetapi mereka juga merefleksikan kritis, mendorong siswa untuk mengidentifikasi masalah dan merancang respon iman mereka. Jadi dengan cara ini maka siswa bukan hanya mendapatkan materi saja, akan tetapi mereka bisa melakukan materi itu dan mengimplementasikannya ke kehidupan mereka masing-masing sehingga tergambar Kristus itu di dalam diri mereka. Dalam komponen kurikulum yang dioptimalisasikan, saya akan memaparkan bagaimana sebenarnya ada tujuan, isi, strategi, dan evaluasi. Jadi di dalam tujuan, siswa harus mengetahui ciri-ciri kepemimpinan Kristen itu sendiri. Jadi siswa mempraktikkan satu aspek kepemimpinan sebagai hamba dalam proyek sosial sekolah. Lalu yang kedua, di dalam isi, jadi kita misalnya mengangkat sebuah kisah dari Daud sebagai pemimpin, mereka harus mengidentifikasi bagaimana sebenarnya raksa Goliat di sekolah mereka itu dan menyusun strategi iman. Lalu bagaimana sebenarnya strategi ceramah, tanya jawab, dan menghafal ayat Alkitab. Jadi project based learning, investigasi, desain, aksi, dan refleksi. Jadi penting untuk bagaimana menunjang integritas mereka untuk belajar di dalam komponen kurikulum yang dioptimalisasikan. Lalu yang terakhir, bagaimana sebenarnya evaluasi. Nah, di sini kita mengevaluasi tes tertulis, misalnya itu skor dari 0 sampai 100. Jadi bagaimana evaluasi penting untuk memberikan mereka apresiasi, bahwa apresiasi untuk dievaluasi dan memberikan mereka sebuah pembelajaran bagaimana evaluasi untuk yang salah agar menjadi baik, seperti itu. Evaluasi otentik. Nah, memiliki portofolio project atau bagaimana sebenarnya jurnal refleksi dan observasi guru. Ini sangat penting kepada siswa untuk mengukur integritas mereka sebagai siswa. Narasi teologis, pedagogis, dan peran guru. Jadi pada kesempatan ini saya akan membahas tentang narasi teologis pedagogis. Nah, di dalam ini iman tanpa perbuatan adalah mati, itu ada di dalam kitab Yakobus ayat yang kedua, pasal yang kedua ayat yang ketujuh. Bagaimana sebenarnya menjelaskan tentang kepemimpinan rohani harus dipraktikkan dan di kolaboratorium. Nah, di dalam kehidupan nyata. Jadi yaitu lingkungan sekolah, belajar dengan melakukan dan melatih siswa menjadi pemimpin yang transformatif. Lalu peran guru, pendidikan agama Kristen sebagai agen transformasi, yaitu bergeser dari ceramah menjadi fasilitator. Jadi bagaimana sebenarnya mentor atau kepemimpinan, jadi diganti dari menjadi metode ceramah, mereka menjadi sebuah pemimpin yang teladan. Bagaimana sebenarnya guru membimbing proses proyek, memberi umpan balik, dan menghidupkan apa yang diajarkan. Jadi bagaimana guru sebagai fasilitator untuk mengajarkan kepada murid bagaimana sebenarnya mereka dapat menghidupi pembelajaran itu dan menghidupi iman itu dan merefleksikannya ke dalam kehidupan mereka. Nah, di dalam kesimpulan dan saran, jadi bagaimana sebenarnya kesimpulan dari pemaparan ini, yaitu optimalisasi kurikulum pendidikan agama Kristen menuntut pergeseran paradigma dari konten kognitif ke transformasi. Jadi karakter dan tindakan praktis dengan landasan
Imago Dei dan servant leader, serta bagaimana sebenarnya guru bertransformasi menjadi fasilitator, mentor dan teladan, contoh bagi siswa. Lalu yang kedua, bagaimana sebenarnya bagi sekolah, sarannya adopsi modal evaluasi otentik dan berikan ruang bagi guru pendidikan agama Kristen untuk melakukan PBL. Lalu yang kedua, bagi para guru, terus mengembangkan diri dalam teologi dan keterampilan pedagogis modern. Jadi bagaimana sebenarnya ketika guru sudah terampil dan menjadi guru yang cakap untuk pedagogis modern, jadi bisa berbaur kepada siswa dan mengajarkan serta mengarahkan siswa untuk melakukan pembelajaran dan merefleksikan kehidupan mereka. Lalu yang ketiga, bagi peneliti dan selanjutnya mereka melakukan penelitian tindakan kelas untuk menguji efektivitas modal kurikulum ini. Jadi bagaimana sebenarnya semuanya itu harus teruji sehingga baik bagi para guru maupun siswa, mereka boleh berkolaborasi untuk sama-sama saling belajar dan menghidupi pembelajaran dari Yesus itu sendiri dan mengikuti karakter dari Yesus dan melakukan apa yang Yesus kehendaki di dalam kehidupan manusia. Jadi antara guru dan murid sama-sama menghidupi Kristen, menghidupi Kristus di dalam kehidupan mereka sehingga mampu menjadi peserta didik garam dan terang dunia.